Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian jika kita memperbanyak syukur kepada Allah, maka Allah akan selalu tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur, ingkar, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah kita, contoh yang paling baik dalam hidup kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab pedoman kita sebagai umat muslim, banyak sekali diceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu sebelum kita yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengingkari rasul-rasul Allah dan mereka melakukan berbagai macam penyimpangan yang telah Allah larang. Kaum-kaum yang dibinasakan itu yaitu yang pertama, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Namun yang beriman kepada Nabi Nuh hanyalah sekitar 80 orang saja. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok, mengejek, menghina Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah mendatangkan banjir yang sangat besar. Kemudian Allah menenggelamkan mereka yang ingkar-ingkar tadi.
termasuk anak Nabi Nuh ingkar kepada Nabi Nuh, dan istri Nabi Nuh ingkar juga kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir yang sangat besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kaum yang Allah binasakan yang kedua, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah untuk kaum Ad namanya. Mereka kaum Ad ini mendustakan kenabian Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh, petir yang menyambar-nyambar, yang menggelegar, hingga mereka tertimbun di dalam pasir dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surah At-Taubah bisa kita lihat ayat 70. Allah berfirman, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah pantas orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka tahu mereka kafir. Itulah orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Qaf ayat 13. Wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Artinya, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Itulah mereka yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum yang dibinasakan oleh Allah yang ketiga, yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud namanya. Nabi Saleh alaihi salam diberi sebuah mukjizat, yaitu berupa seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh, kaum Samud tadi membunuh unta betina tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin." Kata Allah, dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul Allah. Kemudian di surah Hud ayat 68, "Ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal lis-samud." Allah mengatakan seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Kemudian Allah juga berfirman, "Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur ra'si wa Samud." Yang artinya sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kaum yang Allah binasakan yang keempat adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut alaihi salam terkenal dengan perbuatan yang sangat keji, yang sangat menyimpang, yaitu hanya mau menggauli, menikah dengan pasangan sesama jenis,
atau homoseksual dan lesbian. Kendati pun sudah diberi peringatan, mereka masih tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa gempa bumi yang dahsyat dengan disertai oleh angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka, negeri-negeri mereka. Dan kaum Nabi Lut alaihi salam ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kazzabat qaum Lutinil mursalin," yang artinya kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Kemudian di surah An-Naml ayat 54, "Wa Lutan iz qala liqaumihi ata'tunal fahishata wa antum tubsirun." Kata Allah, dan ingatlah kisah kaum Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, jorok, menjijikkan perbuatan itu, sedang kamu memperlihatkannya?" Kemudian kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima, yaitu kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Madian namanya. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan, kecurangan, dan di dalam perdagangan. Apabila membeli, mereka minta dilebihkan, dan apabila mereka menjual, mereka selalu mengurangi, mencurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka berupa Allah kirimkan hawa panas yang amat sangat panas. Meskipun mereka berlindung di tempat yang teduh, di tempat yang sangat dingin, mereka tetap kepanasan dan tidak bisa melepaskan rasa panas tersebut. Akhirnya mereka binasa di dalam kepanasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumu Nuhi wa 'Adi wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Allah mengatakan, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan, dengan membawa firman-firman Allah yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menganiaya mereka. Akan tetapi kata Allah, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa-dosa mereka. Selain kepada kaum Madian, Nabi Syuaib alaihi salam juga diutus kepada penduduk Aikah namanya. Mereka menyembah sebidang tanah di padang yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut sebagai penyembah hutan lebat, yaitu kaum Aikah tadi. Bisa kita lihat di surah Al-Hijr ayat 78. Allah berfirman, "Wa in kana ashabul aikati lazalimin," yang artinya, dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang berbuat kezaliman. Kemudian di surah Asy-Syu'ara ayat 176, "Kazzaba ashabul aikatil mursalin," yang artinya penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kaum yang keenam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Fir'aun. Kaum Bani Israel pula sering ditindas oleh Fir'aun. Fir'aun adalah nama sebuah kerajaan di Mesir. Kalau di Saudi pakai raja,
Kalau di Mesir Fir'aun namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Ini nabi yang beradik kakak, untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun Fir'aun malah mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan akhirnya Fir'aun tewas di Laut Merah dan jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kini kaum muslimin, jasad itu masih dapat kita saksikan di Museum Mumi di Mesir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 50 Allah berfirman, wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu wahai Musa, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dari pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Kemudian kaum yang ketujuh yang Allah binasakan, yaitu Ashabul Sabt. Ashab As-Sabt, mereka ini adalah segolongan orang-orang fasik yang tinggal di kota Eliyah, yaitu sekarang di Palestina. Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasulullah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain hari Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, menjadi monyet yang sangat hina. Di dalam surah Al-A'raf ayat 163 Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr iz ya'duna fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah berfirman, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan yang Allah buat pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh hari Sabtu malah meminta hari yang lainnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, merujuk kitab Safwatut Tafasir oleh Syekh Ali As-Sabuni, dia berkata, bima kasabat aidin nas, yang artinya bisababi kasrati dzunubihim, yaitu disebabkan banyaknya dosa-dosa mereka. Man sa'a khuluquhi azaba nafsahu, barang siapa yang jelek akhlaknya menyakiti dirinya sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib, itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Berbuat baik membuat hati pelakunya senang, berbuat dosa akan dirasakan oleh pelakunya, yaitu adanya gugatan batinnya sendiri, nafsu lawwamah namanya. Jika tidak diselesaikan akan menjadi penyakit hati, penyakit jiwa. Bahkan dosa tersebut menyakiti lingkungan sekitar kita, pepohonan, hewan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hanya saja kita tidak memahami secara persis keluhan makhluk Allah yang lainnya itu. Demikianlah yang kita bahas tadi adalah bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala, campur tangan gaib dari Allah Subhanahu wa taala atas kehancuran berbagai kaum. Semoga Allah menjauhkan kita
dari murkanya dan azabnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, sungguh manusia semuanya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadina allazina qatalu ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu anil qaumiz zalimin. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu mengalahkan-Mu, tak mampu melemahkan-Mu. Ya Allah, cerai-beraikan mereka, porak-porandakan kesatuan mereka, dan turunkanlah balasan-Mu kepada mereka. Ya Allah, kumpulkan mereka, binasakan mereka, dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, Ya Allah, turunkan atas mereka dan semua pihak-pihak yang membantu mereka balasan-Mu ya Allah yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.